Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarika al-ardha wa man 'alayha wa anta khairul warithin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعتي من أعصاه تحيي القلوب تحيج أسجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون تنانا لكن حب بالصغائر قد دعا لمديه صحوة ربنا وحدانا وجمتجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود إله حوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بل عجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أحسن لنا أحوالا واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج ضع المصطفى ثبت على القدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طاعة أحمد في بهجة أين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حولنا وهبالا من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجب نداءنا وذوي الحقوق وطالب الأوصانا والحاضرين والسعي في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فحكي سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة ضعاف بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأساحنا واشفي وعافي عاجل مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح صوبا عطشانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, telah usai dari acara pertama yaitu bacaan Yasin secara peserta ratib. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita niatkan khususnya untuk para ahli kubur, mudah-mudahan diampunkan dosanya, luaskan kuburnya. Dan kita doakan juga tadi untuk Bapak Muradi, mudah-mudahan disehatkan badannya, dimudahkan dalam penyakitnya dan keluarganya diberi kesabaran. Sebelum kita dengar kajian kita pada malam ini, mari kita dengarkan Sohibul Hajat atas nama saudara Sapri. Waktu dan tempat kami silakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk keluar.
Jangan malu. Zoom bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Wa alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Farul Rozi, dan yang saya hormati teman-teman sekalian, khususnya para ketua-ketua, ketua majelis, ketua hadro yang tegas untuk membimbing majelis ini supaya lebih maju ke depannya. Amin. Saya di sini sebagai Sholihul Hajat ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Semoga apa yang kita dapatkan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu. Mohon maaf, saya karena di rumahnya nggak muat, jadi di aula sini. Dan apabila ada kekurangan dalam jamuannya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan pada saudara Aci yang telah memberi sambutannya. Dan sambutan kedua yaitu atas nama Majelis Talim akan disampaikan oleh saudara Nizar. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga Majelis Al-Biru mengucapkan terima kasih kepada Sapri Amali yang telah mengundang kami, dan kami terima kasih kepada Ibu Rogaya yang telah menyumbangkan konsumsinya, dan kami mohon maaf apabila ada salah maupun perkataan yang berkenang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih pada saudara Muhammad Nizar yang telah beri sambutannya atas nama Majelis Talim. Dan marilah kita dengarkan pengajian kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Rozi Haji Asmani. Waktu dan tempat kami silakan. Shallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'abidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Man yuridillahu bihi khairan Man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Qalu ya Rasulullah ma isti'maluhu. Qala yuwaffiqhu li
amalin sholihin qabla mautih. Yuwaffiqhu li amalin sholihin qabla mautih. Yuwaffiqhu li amalin sholihin qabla mautih. Al hadis rawahu al Imam Ahmad. Man yuridillahu, siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, khairan, ya, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki seseorang menjadi orang baik, istakmalahu, maka Allah pergunakan, Allah pakai. Nah ini sahabat bingung nih, maksudnya dipergunakan, maksudnya dipakai apa? Nah, maka ditanya, sahabat bertanya, qalu, ya, mereka bertanya, wahai Rasul, ya, bagaimana tuh dipakainya tuh, dipergunakannya bagaimana? Nah maka baginda Nabi menjawab, yuwaffiqhu li amalin sholihin qabla mautih. Diberi taufik. Kalau maksudnya dipakai sama Allah, dipergunakan sama Allah, maksudnya apaan? Nah maka Nabi jawab, maksudnya dipakai, dipergunakan oleh Allah, dia diberi taufik. Taufik itu apa? Pernah saya jelasin taufik itu apa? Taufik itu keserasian, kecocokan. Serasi cocok untuk beramal soleh. Ya, dia pokoknya ada amal soleh, dia cocok aja itu. Serasi dia, nggak menjauh. Kalau ada amal soleh, ini kan amal soleh ini namanya nih. Ya, kumpul di majelis ta'lim amal soleh. Ya, ini kalau dia nggak cocok, dia nggak serasi, menjauh dia, nggak betah. Itu namanya nggak dapat taufik. Kalau orang dapat taufik, diajak ngaji, wah ngikut, ayo ngaji. Pokoknya ada amal-amal soleh, ikut. Itu namanya taufik. Kalau hidayah itu petunjuk, ya, petunjuk. Nah, jadi ada taufik, ada hidayah. Ya alhamdulillah kita ini mudah-mudahan udah dapet taufik. Hidayah terus minta terus hidayah. Makanya diulang-ulang tuh hidayah dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan namanya. Beri kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, terus minta. Setiap sholat kita baca tuh. Artinya kita minta sama Allah agar kita ini diberi hidayah ke jalan yang lurus. Karena bisa jadi belok nanti. Ini lagi jalan udah benar-benar nih. Bisa belok nggak kira-kira? Bisa. Ya, kalau ada godaan-godaan yang menggiurkan, bisa belok tuh dia. Makanya biar istiqomah. Istiqomah artinya konsisten. Terus di jalan yang lurus. Makanya bagaimana? Biar konsisten, terus minta sama Allah. Makanya dalam sholat itu wajib tuh dibaca tuh. Wajib nggak dibaca? Ihdinas siratal mustaqim. Wajib. Sholat nggak baca Fatihah nggak sah. Ya, makanya isinya kalau dipahamin itu wah luar biasa tuh, ya, permintaan petunjuk. Nah, jadi maksudnya dipakai sama Allah. Jadi kalau Allah pengen ngasih nih, pengen menjadikan seseorang itu dapat kebaikan. Nah, ini kebaikan yang Allah pengen berikan kepada seseorang. Kalau Allah pengen kasih seseorang ini jadi orang baik, gimana caranya? Nah itu banyak caranya. Di antaranya ini nih. Caranya kalau Allah pengen jadikan orang ini orang baik, caranya di antaranya dipakai sama Allah. Maksudnya dipakai, dia dapat taufik, dia cocok untuk beramal soleh. Pengen bersoleh itu pengen, beramal soleh senang. Itu tandanya apa? Tandanya dia dikehendaki menjadi orang baik. Ya, kalau ada orang demen nama amal soleh, berarti tandanya dia dikehendaki menjadi orang baik. Nah kalau ada orang nggak demen sama amal soleh, ya nggak mau aja diajak kebaikan,
wah lagi sibuk saya. Ya, ada aja alasannya. Karena apa? Nggak betah dia, nggak pengen. Nah itu tandanya itu Allah nggak pengen dia jadi orang baik. Ya mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dianugerahi Allah untuk menjadi orang baik. Itu diantaranya. Nanti kalau Allah pengen jadikan seseorang itu jadi orang baik, yufaqihu fiddin, itu dalam hadis yang lain. Siapa yang Allah kehendaki seseorang menjadi orang baik, maka dia diberi kepahaman akan agamanya. Ya. Nah, dia kalau paham agamanya, ngerti syariat, ngerti ajaran agama Islam dengan baik, berarti dia itu Allah kehendaki jadi orang baik. Makanya ini udah dapet taufik, jadi pengen amal soleh, nggak menjauh dari amal-amal soleh. Ini udah merupakan karunia yang besar. Ya, tinggal nanti cari lagi apa? Bagaimana biar dapat yang lainnya. Artinya Allah kehendaki dengan cara yang lain kita jadi orang baik. Bagaimana? Belajar agama. Ya, ntar kita paham agama, udah jadi orang baik udah. Karena kalau jadi amal-amal soleh aja tanpa ilmu, bisa ngawur juga. Ya, kalau nggak ada ilmunya nih dia beramal soleh, bagi dia amal soleh. Tahu-tahu nanti salah, bukan amal soleh, amal salah. Ya. Karena apa? Nggak punya ilmunya. Makanya belajar sehingga kita beramal soleh itu benar. Ya, nggak salah jalan. Ya kan orang-orang yang ngikutin musodek, kan dianggap nabi. Itu bagi dia benar nggak? Bagi pengikutnya benar nggak? Bagi pengikutnya benar. Ada lagi yang ngikut si Lia Edan. Mati. Kenapa kok diikutin? Karena menurut dia itu dia benar. Karena nggak punya ilmu. Nanti ada lagi nabi siapa namanya? Nabi yang namanya Sugiyo. Ada nabi namanya siapa? Yang di Jawa itu. Sugono. Ingin. Iya, ada orang ngaku nabi kok diikutin gitu. Ya, ada orang ngaku nabi diikutin, ada orang ngaku Jibril diikutin. Ya. Itu tandanya pengikutnya kagak ngerti. Tandanya pengikutnya kagak ngerti, nggak punya ilmu agama. Kalau dia punya ilmu, lo ngapain gue ikutin dia? Ya, masa ada nabi lagi? Nah, makanya disuruh yufaqihu fiddin, belajar, terus belajar. Ya. Ya, jadi kita kemarin udah bahas di fikih tentang najis ya. Ada najis ada berapa? Sebutin. Mughalazah, mukhafafah, mutawassithah. Nah, mughalazah artinya apa ya? Najis berat. Kalau mukhafafah ringan, lawannya berat ringan. Yang tengah-tengah mutawassithah. Najis pertengahan, enggak ringan, enggak berat. Pertengahan. Nah ini udah umum dan nih najis yang secara umum. Ya, najis secara umum itu namanya mutawassithah. Ya. Sekarang ya ini saya tadi langsung dari Pengadegan langsung ke sini, jadi saya nggak bawa kitab. Ya, kita bahas tentang ada najis yang bisa berubah dengan sendirinya menjadi suci. Ada yang tahu? Ini najis nih. Nanti lama-lama bisa jadi suci. Contohnya apaan? Hah? Ya, jadi dari dia nih najis bisa menjadi suci. Najis haram bisa menjadi suci halal dengan sendirinya berubah. Apaan contohnya? Contohnya yang suci cuka. Sebelum cuka apaan? Sebelum jadi cuka apaan? Arak.
Yaitu yang orang pada minum bir itu bir. Emang kasih gimana Dil? Ya. Ya. Ya bir itu bukan albirru lain lagi. Ya, jadi ada ya itu yang pada tahu dah tuh namanya apaan ya. Jadi istilahnya arak itu kan ya kalau bahasa Arabnya bir. Kalau bir bahasa Arabnya bagus artinya baik, bir. Ya birrul walidain. Ya, tapi bahasa Indonesia bir jelek. Ya, jadi hukumnya arak itu hukumnya najis dan haram. Ya. Arak tuh yang cair, yang cairan, kan ada yang bukan cairan tuh. Pel itu. Ya, yang diminum jadi orang jadi jadi merasa dunia milik dia. Ya. Yang lain kontrak aja. Orang gila jadi orang gila. Ya, dunia dia dimiliki sendiri. Dia mau ngapain aja bebas. Ya, bebas. Ya, itu ya alhamdulillah ya. Jangan pernah nyobain dah, jangan pernah nyobain. Jangan dia oh enak kali ya. Itu dunia jadi milik kita enak kali ya. Jangan cobain. Sungkup di got ntar baru orang diketawain sama orang-orang ya. Jadi ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya padat ya. Nah kalau yang cair ini hukumnya najis ya. Itu yang cair itu yang diminum, arak yang diminum, apaan kayak namanya dah arak diminum jadi mabok. Itu kalau ke ciprat, ke percikannya itu kena baju, kena tangan itu jangan sholat sebelum dicuci. Baju, pakaian yang kena percikan arak itu udah jadi najis, mutanajis. Maka harus dibersihin dulu kalau mau sholat, karena najis. Ya bukan haram aja tuh, najis. Nah itu hati-hati ya. Makanya urusan arak ini bukan yang minum doang tuh yang dosa, yang ngebawain, yang nyiapin tempat, yang tuh banyak tuh urutan tuh yang kena terlibat jadi dosa. Walaupun saya nggak minum, saya cuma bantuin bawain doang, tetap sama dosanya. Ya, enggak jangan dibantuin itu. Ada orang tolongin dong beliin inian, beli apaan tuh? Jangan mau. Ya. Kena kebagian dosanya. Bukan saya nggak minum, saya cuma beliin doang, sama ente nolongin dia. Ya, ada jangan deketin yang begitu, jangan deketin. Ya, untungnya apaan? Jadi untungnya malah jadi orang tua jadi malu. Ya, sianan. Ntar ya ini juga ada gangguan nih, kita minum jadi diganggu. Ya, nah itu hukumnya najis. Kalau didiemin, arak nih didiemin lama, jangan diapa-apain, diemin lama, itu nanti berubah menjadi cuka. Ya, jadi prosesnya cuka itu dari arak. Ya, dari arak diemin. Makanya ada orang bikin arak tujuannya bukan buat diminum, buat bikin cuka. Ya, tujuan bikin arak tuh ya buat jadiin cuka. Belum jadi cuka udah diminum, dia mabok. Najis. Ketika dia berubah menjadi cuka, maka cuka itu menjadi halal. Dari najis berubah menjadi suci. Dari najis berubah menjadi suci. Cuka, boleh Pak, ente makan bakso pakai cuka. Asinan pakai cuka. Ya, bikin sayur apa segala macam tuh pakai cuka. Loh, kan cuka dari arak. Iya, waktu jadi arak dia najis. Kalau sudah berubah menjadi cuka, maka dia menjadi suci. Ya, tapi berubahnya nggak boleh dibantuin. Berubahnya nggak boleh dibantuin. Misalnya ini arak nih, biar cepet jadi cuka, masukin aja apaan nih?
masukin bumbu-bumbu misalnya daun atau kayu biar cepet jadi cuka. Nah itu malah jadi nggak suci cukanya nanti. Kalau dibantuin, maka biarin aja dia berubah sendirinya. Kalau dia udah berubah sendirinya, tadinya jadi dari arak, tahu-tahu jadi cuka. Nah dia menjadi suci, boleh dijual. Ya. Nah kalau arak mau dijual ya nggak boleh. Apalagi dijual tujuannya buat yang nggak benar. Ya. Ya. Nah ini contoh najis yang berubah dengan sendirinya menjadi suci. Contohnya lagi apaan ayo? Dari najis menjadi suci. Apaan contohnya lagi? Jamur kalau jamur. Iya, jamur kan dari kotoran. Apaan? Jamur masuk dari kotoran. Jamur dari apaan tuh? Kotoran. Tumbuh sendiri. Iya itu. Dari kotoran apaan? Sapi. Sapi. Terus dia numbuh jadi jamur. Jamurnya gimana? Kan kotorannya najis tuh. Ya, kotoran sapi, kotoran apaan? Gajah, najis. Ketika dia berubah menjadi tumbuh menjadi jamur, jamurnya nggak apa-apa. Nah, itu contohnya. Ya. Atau ini juga, ini tai sapi nih, kotoran sapi berubah keluar ulet. Nah, uletnya itu gimana? Suci apa najis? Suci uletnya. Kan najis menanjing sama. Ya. Kotorannya najis, dia berubah kayak bangkai tikus keluar jadi belatung. Belatungnya hukumnya apa? Najis sampai suci. Kemarin udah pelajari. Belatungnya najis sampai suci. Kalau dia hidup suci, kalau dia mati bangkai ya najis. Ya kecuali di air. Nah itu jadi ingat-ingat lagi ya. Nah jadi tadi itu udah benar tuh ada contoh dari berubah dari najis menjadi suci dengan sendirinya. Contohnya jamur misalnya, ya dari kotoran lalu tumbuh. Ya kan tumbuhnya dari kotoran, dari najis. Ya, jadi udah ketika berubah menjadi jamur, ya jamurnya suci. Ketika berubah menjadi belatung, belatungnya nggak najis. Binatang yang najis itu anjing sama babi, ya lagi hidup najis. Nah kalau yang kayak belatung, apaan, cacing, kalau dia hidup suci. Ya kalau dia hidup suci. Ya kalau dia mati, bangkainya itu yang kita bilang najis. Nah ini fikih ya, fikih. Jadi ada najis bisa berubah dengan sendirinya menjadi suci. Contoh yang pertama apa tadi? Cuka. Nah, cuka itu suci, sebelumnya arak. Ketika jadi arak itu najis. Ya, ketika udah berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa dibantu dengan alat-alat, maka dia menjadi suci. Ya, tadi contoh yang tadi, itu bisa nanti dicari-cari ya contoh-contoh yang lain. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Mau nanya dong Ustaz. Ya. Kalau yang kayak arak sama pil kan haram nih. Terus kalau misalnya yang asap-asap gitu diisep gimana Ustaz? Kayak rokok terus daun singkong yang di Aceh. Jadi kalau taruh kita bilang rokok misalnya, ya rokok ini kalau rokok ini ada perdebatan nih. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Ya. Nah, jadi yang bilang haram, kenapa haram? Karena dia merusak diri kita. Ya paru-paru jadi sakit. Terus di gambaran rokok banyak. Gambaran rokok penyakit-penyakitnya, ya kan banyak. Ya kenapa kita merusak diri kita? Ini kan milik Allah. Kita ini ya tubuh kita, paru-paru kita, apa ini semua pemberian dari Allah. Harusnya kita jaga, kita pelihara. Kenapa kita rusak? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan dirimu kepada kebinasaan.
Jangan sakitin, oh biar saya sakitin diri saya sendiri, nggak boleh, enak aja, bukan punya kamu, itu milik Allah. Orang bunuh diri, ya dosa besar bunuh diri, dikira dirinya punya dia kali, punya Allah, ya nggak boleh bunuh diri. Nah, makanya jangan stres, jangan jangan jauh dari majelis. Kalau dari majelis bisa gitu stres akhirnya, ya. Nggak boleh cepet-cepet begitu. Anak muda harus banyak kegiatan. Ini kalau banyak kegiatan itu insya Allah nggak ini. Kalau yang nggak ada kegiatan kosong jadi stres. Ya, cepet stres, cepet. Nah, kalau stres itu kalau orang banyak kosong, ya nggak ada kegiatan, itu bawaannya nggak mau marah-marah mulu. Ya, ntar orang tuanya dimarahin, dilawan. Nah, makanya bikin kegiatan, bikin terus kegiatan. Ya, kalau ada kegiatan, itu udah ada refreshing namanya nih, ngumpul, ya udah pencerahan di rumah aja, ngapain? Lihat TV, lihat HP di rumah, itu dikit-dikit emosi dia. Ya, orang tuanya dia ngelawan, jadi apa? Ya, makanya bikin kegiatan. Ya, nggak apa-apa capek karena kegiatan yang positif, capek nggak apa-apa, jangan takut capek. Ya. Nah itu ya, jadi kayak model asap ya, yang ya dari rokok sendiri itu kebanyakan ulama mengharamkan. Ya, apalagi kalau itu dari busanya itu filternya, ada yang bilang dari bahan yang haram. Nah, prosesnya katanya itu dari bahan yang haram. Kalau dari begitu jelas jadi haram hukumnya. Ya itu ya, jadi kita disuruh menjaga diri kita sendiri. Makanya ya berpikir aja lah. Berpikir deh gimana nih, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh merokok nih misalnya. Makruh memang apa artinya makruh? Makruh dibenci, nggak disuka. Ente mau disuka sampai Allah apa mau nggak disuka? Maunya disuka sama Allah atau nggak disuka sama Allah? Ya, kalau sama temen nggak disuka nggak apa-apa, yang penting kita benar. Nggak disuka sama temen nggak apa-apa, yang penting gue benar. Tapi kalau sama Allah jangan sampai nggak disuka sama Allah. Cari biar Allah ridho, biar Allah senang sama kita. Gimana? Ya, kalau nggak disuka sama Allah bahaya nanti. Kenapa pilih yang makruh, yang Allah nggak suka? Nah itu jadi permasalahan. Walaupun nggak haram, kenapa ente pilih yang Allah nggak suka? Nah itu menjadi tanda tanya buat kita. Gimana nih saya nih jadinya? Apa yang harus saya lakukan? Ya, ya itu ya. Jadi jawabannya begitu. Ya, yang lain ada nggak? Cini ya Ci, ulang tahun. Tuh, nanya dong. Nanya, aduh, kenapa di situ? Satu di situ nanya ke aduh. Lupa depan kepala. Auto ber. Kacau. Aduh bisa menjawab. Ya, tayangannya. Makanya disiapin. Ya yang mau ditanya apaan, siapin aja. Jangan malu nanya. Oh iya. Belajar juga. Nanya itu belajar dari bagus, sudah ada sambutan ini. Itu ganti-gantian nanti biar kebagian semua belajar. Dibilang apa itu namanya ujian mental. Dibilang begini cuek aja. Ntar kalau udah tampil di depan orang banyak, ya udah kuat mentalnya. Walaupun disurakin, udah kuat mental. Ya ntar gitu maulid dulu kan. Ya gitu ya, belajar, lanjutin nanti. Ya. Kalau perlu nanti tambahin kayak ada kultum. Nah, boleh ada kultum. Kalau siap, bikin persiapan. Kalau mau ada peningkatan misalnya. Giliran kultum siapa? Nah itu kalau disepakati semua, boleh silahkan. Yang penting ada kegiatannya, harus berkembang, harus ada kemajuan. Ya berarti kalau sudah nggak ada yang bertanya, kita cukupkan ya. Ya dari saya di sini sampai di sini dulu.
Ya tentunya mohon maaf tadi agak lambat ya. Ya kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita ini keberkahan dan terus diberikan hidayahnya, taufiknya dan dilimpahkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.